BFO (Belgian Federal Overleg). Konsep negara federal dan persekutuan negara bagian atau BFO (Belgian Federal Overleg) akhirnya menimbulkan potensi perpecahan di kalangan bangsa Indonesia sendiri setelah kemerdekaan. Persaingan yang timbul terutama adalah antara golongan federalis yang ingin bentuk negara federal dipertahankan dengan golongan unitaris yang ingin Indonesia menjadi negara kesatuan. Dalam konferensi Malino di Sulawesi Selatan pada tanggal 24 Juli 1946 misalnya, pertemuan untuk membicarakan tatanan federal yang diikuti oleh wakil dari berbagai daerah non-Republik Indonesia itu ternyata mendapat reaksi keras dari para politisi pro-Republik Indonesia yang ikut serta. Mr. Tajudin Nur dari Makassar bahkan begitu kuatnya mengkritik hasil konferensi. Perbedaan keinginan agar bendera merah putih dan lagu Indonesia Raya digunakan atau tidak oleh negara Indonesia Timur juga menjadi persoalan yang tidak bisa diputuskan dalam konferensi. Kabinet NIT juga secara tidak langsung ada yang jatuh karena persoalan negara federal ini. Dalam tubuh BFO juga bukan tidak terjadi pertentangan. Sejak pembentukannya di Bandung pada bulan Juli 1948, BFO telah terpecah ke dalam dua kubu. Kelompok pertama menolak kerjasama dengan Belanda dan lebih memilih Republik Indonesia untuk diajak bekerja sama membentuk negara Indonesia Serikat. Kubu ini dipelopori oleh Ida Anak Agung Gede Agung (NIT) serta RT Adil Puradireja dan RT Jumhana Negara Pasundan. Kubu kedua dipimpin oleh Sultan Hamid II dari Pontianak dan Dr. T. Mansur dari Sumatera Timur. Kelompok ini ingin agar garis kebijakan bekerja sama dengan Belanda tetap dipertahankan di BFO. Ketika Belanda melancarkan agresi militer keduanya, pertentangan antara dua kubu ini kian sengit. Dalam sidang-sidang BFO selanjutnya, kerap terjadi konfrontasi antara Anak Agung dengan Sultan Hamid II. Di kemudian hari, Sultan Hamid II ternyata bekerja sama dengan APRA Westerling mempersiapkan pemberontakan terhadap pemerintah Republik Indonesia Serikat. Setelah konferensi meja bundar atau KMB, persaingan antara golongan federalis dan unitaris makin lama makin mengarah pada konflik terbuka di bidang militer. Pembentukan Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (APRIS) telah menimbulkan masalah psikologis. Salah satu ketetapan dalam KMB menyebutkan bahwa inti anggota APRIS diambil dari TNI, sedangkan lainnya diambil dari personil mantan anggota KNIL. TNI sebagai inti APRIS berkeberatan bekerja sama dengan bekas musuhnya yaitu KNIL. Sebaliknya, anggota KNIL menuntut agar mereka ditetapkan sebagai aparat negara bagian dan mereka menentang masuknya anggota TNI ke negara bagian. Kasus APRA Westerling dan mantan pasukan Kenil Andi Ajis adalah cermin dari pertentangan ini. Namun, selain pergolakan yang mengarah pada perpecahan, pergolakan bernuansa positif bagi persatuan bangsa juga terjadi. Hal ini terlihat ketika negara-negara bagian yang keberadaannya ingin dipertahankan setelah KMB harus berhadapan dengan tuntutan rakyat yang ingin agar negara-negara bagian tersebut bergabung ke Republik Indonesia. Demikian kilas balik menengok masa lalu untuk menatap masa depan.